wabarakatuh. Ada si suka bermain biola, setelahnya pulang ke asrama. Bertemu lagi dengan Mapel Pendidikan Pancasila, tetap bersama saya, Ibu Mila dari SMP Negeri 3 Asem Bagus. Anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Tentu baik, bukan? Sebelum kita mulai pelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang pengertian dan macam-macam norma. Sudah tahukah kalian apa itu norma? Sudah pernah dengar? Atau belum? Norma itu apa ya kira-kira? Kalian lihat tujuan pembelajaran yang ada di samping Bu Mila ini. Anak-anak, perhatikan dulu gambar berikut. Gambar 1. Lihat gambar di samping Bu Mila ini. Nah, gambar 1 ini adalah orang yang sedang menyeberang di zebra cross. Kemudian perhatikan gambar kedua. Gambar apa ini? Nah, ini adalah orang-orang yang sedang menyeberang sembarangan. Kira-kira di antara dua gambar ini, manakah yang benar? Ketika kita akan menyeberang, kita harus melewati yang namanya zebra cross. Nah, gambar kedua ini tidak patut untuk dicontoh ya anak-anak. Nah, silahkan perhatikan gambar kedua. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di samping ini. Gambar apa ini? Ayo. Siapa yang kalau di kelas sering melakukan kegiatan ini? Ayo ngaku. Mencontek. Mencontek itu adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, terutama oleh kalian sebagai seorang siswa. Kenapa, Bu, tidak boleh mencontek? Mencontek itu adalah perbuatan yang tidak terpuji karena kalian sudah belajar untuk tidak jujur pada diri kalian sendiri. Dengan mencontek berarti kalian tidak percaya dengan kemampuan kalian sendiri. Tidak boleh dilakukan ya anak-anak. Perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Gambar selanjutnya, silahkan lihat gambar di samping saya. Gambar apa ini? Pernahkah kalian melakukan perbuatan ini? Kentut di depan orang lain. Ayo, yang pernah melakukan ngaku. Perbuatan kentut di depan orang lain itu dianggap tidak sopan di masyarakat kita. Apakah kalian masih bingung apa itu norma? Bingung nggak ya? Apa sih itu norma? Hari ini Bu Mila akan menjelaskan pengertian dari norma. Apa sih norma itu? Nah, lihat gambar di sini. Norma berasal dari bahasa Inggris. Wah, apa bahasa Inggris dari norma? Kita lihat. Ternyata norma itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu norm. Kemudian norma itu dalam bahasa Yunani juga disebut dengan nomoi atau nomos. Apa artinya? Ternyata artinya adalah kaidah atau aturan. Jadi yang namanya norma itu adalah aturan. Ya, norma adalah kaidah atau aturan yang ada di dalam masyarakat. Kaidah dan aturan itu dijadikan pedoman. Siapa yang menjadikan pedoman? Kita sebagai manusia. Kenapa harus dijadikan pedoman? Karena norma itu berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat supaya berjalan dengan aman dan lancar. Kalau sudah tahu tentang pengertian norma, lantas ada berapa sih norma yang ada di dalam masyarakat? Ternyata norma yang berlaku di dalam masyarakat dibagi menjadi 4. Norma yang pertama adalah norma agama. Apa sih norma agama? Norma agama itu adalah norma yang berupa perintah dan larangan yang berasal dari Tuhan. Dari mana, Bu, kita mau tahu perintah dan larangan dari Tuhan? Dari kitab suci. Apa sih sanksi kalau misalnya kita melanggar norma agama? Sanksinya tidak tegas. Apa itu sanksinya? Berupa
dosa. Apa contoh dari norma agama? Contohnya adalah beribadah. Nah, atau bersedekah. Sekarang norma yang kedua yaitu norma kesusilaan. Apa sih norma kesusilaan? Norma kesusilaan itu adalah norma yang aturannya berasal dari diri kita sendiri. Ada di dalam diri kita yang bernama hati nurani. Hati nurani itu selalu berkata tentang dua hal, baik atau buruk. Nah, apa yang akan terjadi kalau kita melanggar norma kesusilaan? Sanksinya adalah berupa penyesalan. Contohnya, misalnya kita berbohong kepada orang tua, mau bayar buku misalnya, ternyata uangnya dibuat jajan. Bohong kan? Dalam hati nurani kita pasti akan berkata, wah tadi sudah bohong pada ibu. Apa yang terjadi? Pasti diri kita akan menyesal. Tidak boleh ya anak-anak. Norma yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang dihasilkan dari hasil pergaulan di dalam masyarakat. Jadi, norma kesopanan ini berlakunya tergantung wilayah masing-masing. Karena indikator sopan dan tidak sopan itu berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Jadi kalian harus bisa menyesuaikan dengan daerah kalian masing-masing ya. Apa sih contoh dari norma kesopanan? Nah, contohnya adalah misalnya berbusana yang sopan. Nah, batas sopan ini juga berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Jangan sampai kalian salah berbusana ya. Apa Bu akibatnya kalau misalnya kita melanggar norma kesopanan? Kalian bisa dicemooh dengan masyarakat, atau kalian bahkan bisa dikucilkan. Norma yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum ini adalah norma yang paling kuat. Nah, karena norma hukum ini sumbernya itu berasal dari negara. Dan yang tidak kalah penting, di dalam norma hukum ada aparat penegak hukumnya. Jadi, norma hukum ini mempunyai sanksi yang sangat tegas. Harus ditaati oleh semua warga masyarakat. Apa contohnya? Coba kalian kalau misalnya lewat di lampu merah kemudian tidak pakai helm, apa yang akan terjadi? Ditilang. Jadi sanksi dari norma hukum itu bisa berupa hukuman atau denda. Bu Mila punya cara bagaimana mengingat materi dengan mudah. Caranya adalah menyanyi. Contohnya seperti ini. Macam-macam norma ada 4. Pertama itu norma agama. Sumbernya dari perintah Allah. Contohnya itu beribadah. Yang kedua itu norma kesusilaan. Sumbernya itu hati nurani. Contohnya berbuat kejujuran. Yang ketiga norma kesopanan. Sumbernya dari hasil pergaulan. Contohnya menghormati orang tua dan yang lebih dewasa. Yang keempat itu ada norma hukum. Sumbernya itu dari negara. Contohnya melanggar lalu lintas. Contohnya melanggar lalu lintas. Anak-anak, sekian materi kita pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu belajar dan belajar. Ke pasar membeli mangga, jangan lupa membeli buah naga. Kalau ingat pendidikan Pancasila, jangan lupa sama Bu Mila. Kacepot gulana merah, salah lopot nyon sapora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.